Halo, apa kabar dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Lahan tidur di kawasan Kecamatan Solor Barat setiap tahun menjadi langganan kebakaran ketika memasuki musim kemarau. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang masih terkendala peralatan SAR di bangunan runtuh. Produk pertanian berbasis budaya lokal sangat penting untuk dikembangkan demi peningkatan ekonomi masyarakat. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irene Tumelo. Dan saya Giti Berkanis, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali berita hari ini dari Flores Timur. Pemirsa, semak belukar sekaligus lahan tidur di kawasan Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur hampir setiap tahun menjadi langganan amukan si jago merah ketika memasuki musim kemarau. Lahan ini diduga sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pantauan TVRI di lokasi, api membakar perumputan kering yang ada di kawasan itu hingga menimbulkan asap hitam. Pembakaran lahan ini sudah menjadi budaya masyarakat di wilayah Solor Barat. Semak diduga sengaja dibakar warga yang melintas di kawasan ini, apalagi kawasan ini letaknya jauh dari permukiman warga, baik di Kelurahan Ritai Abang maupun di Desa Nusa Dani. Terlebih kawasan ini memang lahan tidur yang tidak pernah digarap oleh masyarakat, khususnya pemilik ulayat dan para penggarapnya, baik di Desa Pamakayo dan Desa Leonama, Kecamatan Solor Barat. Meskipun di kawasan ini pernah ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan pengembangan kelor, namun tidak berhasil karena ulah tangan manusia di wilayah Solor Barat yang usil dengan membakar rumput kering di sepanjang ruas jalan provinsi. Api merambat dengan cepat membakar semak belukar dan rumput kering yang makin mengering akibat kemarau panjang saat ini. Selain itu, kobaran api pun menjulang tinggi ditambah terpaan angin pantai menambah amukan sang jago merah. Kobaran api yang sulit dipadamkan ini mengganggu warga yang melintas. Menurut beberapa warga yang melintas, kawasan ini sudah menjadi langganan kebakaran setiap tahun. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, harga ikan segar di Pasar Larantuka, Kabupaten Flores Timur kini mulai mengalami kenaikan. Hal ini dipicu oleh kenaikan sembako khususnya beras yang menembus angka Rp14.000 per kilogram saat ini. Pantauan TVRI di blok ikan Pasar Impres Larantuka, rata-rata semua jenis ikan harganya lumayan tinggi dengan kisaran Rp20.000 hingga Rp100.000 per kumpulnya. Hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga seperti jenis ikan karang yang biasanya dijual dengan harga per kumpul 5 hingga 7 ekor. Sebesar Rp50.000 kini naik menjadi Rp100.000. Sementara ikan layang atau selas sebelumnya 10 ekor per kumpul dijual dengan Rp20.000, kini dikurangi menjadi 5 ekor per kumpul dijual dengan Rp20.000. Sedangkan untuk ikan pelagis jenis tuna harga normal Rp50 hingga Rp60.000 per ekor, kini naik menjadi Rp80 hingga Rp100.000 per ekornya.
Sementara itu, beberapa ibu penjual ikan mengatakan kenaikan harga ikan ini terpaksa dilakukan seiring dengan kenaikan harga beras yang cukup tinggi saat ini. Sehingga rata-rata penjual ikan terpaksa mengurangi jumlah ikan perkumpul dengan harga pada kisaran Rp20.000 untuk ikan sela dan ikan karang dijual dengan kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 per kumpul sesuai jumlah besarnya ikan. Mereka mengatakan stok ikan dari nelayan lumayan banyak. Namun kondisi kenaikan harga beras inilah mengakibatkan pihaknya terpaksa menaikkan harga ikan sehingga bisa membeli beras untuk keluarga. Mereka pun mengakui akibat kenaikan harga beras dan dampak ikutannya pasar menjadi sepi dan banyak ikan tidak laku. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 3.317 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Kupang Timur menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap kedua. Beras cadangan pangan pemerintah atau CPP di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat bagi keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan. Terutama pada musim kemarau seperti saat ini, di mana terjadi bencana kekeringan yang berdampak pada rawannya pangan. Terjadi bencana kekeringan yang berdampak pada, adapun beras ini disalurkan melalui Perum Bulog dan dilanjutkan oleh PT Pos Indonesia untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat. Frans Ayal, salah satu pendamping TKSK yang ikut memfasilitasi penyaluran beras CPP tersebut secara lisan mengatakan, untuk Kecamatan Kupang Timur, sebanyak 3.317 keluarga penerima manfaat yang berhak menerima beras cadangan pangan pemerintah tersebar di 8 desa 5 kelurahan, di mana penyaluran beras CPP ini bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Adapun pada tahap 2 ini, bantuan beras CPP disalurkan untuk 3 bulan, yakni bulan September, Oktober, dan November tahun 2023. Dengan total penerima per keluarga menerima bantuan sebanyak 30 kg beras CPP atau 1 bulan diberikan jatah 10 kg. Secara garis besar penerima bantuan beras CPP ini merupakan keluarga penerima manfaat atau KPM dari bantuan sosial reguler program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Beras CPP ini disalurkan langsung di setiap kantor desa dan kelurahan di Kecamatan Kupang Timur. Diharapkan beras cadangan pangan pemerintah ini dapat membantu mengantisipasi masalah rawan pangan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Kupang Timur. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok, Kodim 1621 Timor Tengah Selatan turut membantu pemerintah dengan memanfaatkan momentum HUT TNI ke-78 dengan membagikan bantuan sosial kepada kaum duafa. Letkol Infantri Sobirin Dandim 1621 Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa adanya lonjakan harga sembako di pasaran membuat kaum duafa seperti janda, fakir miskin dan anak yatim piatu mengalami kesulitan untuk memperoleh sembako. Melihat fenomena tersebut, Kodim 1621 Timor Tengah Selatan bertepatan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 menggelar bakti sosial untuk memberikan bantuan sembako kepada kaum duafa dengan harapan bantuan yang ada dapat meringankan beban mereka. Kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ya, para janda, kemudian yang miskin, berupa beras, minyak, kemudian gula, kopi dan lain-lainnya dalam satu paket. Kita berikan sedikit bantuan kepada masyarakat. Kepedulian khususnya Kodim 1621 dalam rangka menjelang Hari Ulang Tahun TNI ke-78
yang akan dirayang pada 5 Oktober ke depan. Dandi menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Forkompinda, terutama Bupati Timor Tengah Selatan, untuk segera melakukan operasi pasar. Karena saat ini masyarakat sangat mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi pasar, terutama harga beras yang melonjak naik hingga Rp17.000. Sementara minyak goreng harganya mencapai Rp20.000 per liter. Kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah atau pemangku kepentingan harus bergerak agar para tengkulak tidak memanfaatkan kesempatan untuk menekan masyarakat. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda iklan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang hingga saat ini masih mengalami kendala berkaitan dengan kelengkapan peralatan SAR. Walaupun peralatan yang dimiliki saat ini sudah standar untuk operasi SAR, namun masih perlu untuk dilengkapi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, Iputu Sudayana mengatakan, kantor SAR Kupang hingga saat ini masih menghadapi kendala ketika melaksanakan operasi SAR, karena masih kurangnya peralatan SAR yang saat ini dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang. Meskipun peralatan yang ada saat ini sudah termasuk peralatan standar untuk operasi SAR, baik di permukaan air dan di darat, namun masih kurang lengkap. Untuk itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang berharap dengan adanya monitor langsung dari Kantor Basarnas Pusat terhadap simulasi operasi SAR yang dilakukan oleh personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, ke depan kelengkapan sarana dan prasarana peralatan SAR dapat dilengkapi untuk mendukung kerja personil SAR ketika melakukan operasi SAR di wilayah Nusa Tenggara Timur. Lalu kita bicara sarana prasarana, khususnya sarana terkait dengan penanganan bangunan runtuh di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang ini masih sangat terbatas dan perlu memang ditambah ya, baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi kuantitasnya. Nah, ini menjadikan kami bagaimana melaporkan hasil latihan ini ke kantor pusat, apa hambatannya, kelemahannya seperti apa. Nah, itu akan kami laporkan sehingga nanti dari kantor pusat bisa memberikan satu solusi baik terkait dengan jumlah peralatan yang kami miliki yang sangat terbatas, kemudian kualitasnya juga masih perlu ditingkatkan. Demikian. Letak geografis Nusa Tenggara Timur yang berpulau dan dikelilingi lautan serta berada pada lingkaran cincin api atau dikelilingi pegunungan api aktif, maka personil SAR harus selalu siap baik dari segi peralatan maupun sumber daya manusia ketika terjadi bencana atau musibah di permukaan air yang membutuhkan operasi SAR. Ivani Olang, TVRI NTT. Saudara, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi tantangan zaman melalui implementasi kurikulum Merdeka, SMP Negeri Satap Nunu Namat menggelar pelatihan bagi guru di sekolah tersebut. Alim Penuam, Kepala SMP Negeri Satap Nunu Namat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjelaskan bahwa tujuan utama digelarnya pelatihan atau in-house training bagi guru adalah untuk meningkatkan kompetensi para pendidik terkait dengan proses pembelajaran di kelas dalam menghadapi kurikulum Merdeka. Guru harus dipersiapkan lebih matang sehingga dalam proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik karena sudah menguasai materi tentang penerapan kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Persoalan penting yang menjadi dasar digelarnya pelatihan ini adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Sehingga kualitas para guru harus terus dikembangkan sehingga dapat menjawab tuntutan zaman. Pihaknya mengharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, para guru dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki agar kualitas peserta didik semakin lebih baik dan meningkat. Tujuan kami buat kegiatan ini
agar teman-teman bisa lebih mendalami tentang pelaksanaan tugas pokok di kelas, karena selama ini memang tahu, tetapi karena ada perkembangan tentang kurikulum ini, maka kami merasa bahwa masih ada hal yang perlu supaya diberi lagi penguatan sehingga dalam pelaksanaan ke depan dia mungkin lebih baik. Sementara itu Yunus Misa, Koordinator Pengawas Guru SMP se-Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai salah satu narasumber menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan materi pendalaman sebagai panduan pembelajaran tentang asesmen kurikulum 2013 berupa asesmen diagnostik, pembelajaran diferensiasi, penyusunan perangkat ajar, serta pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Pemirsa, produk pertanian berbasis budaya sangat penting untuk dikembangkan agar bisa memiliki nilai jual dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini terungkap dalam kuliah umum bagi mahasiswa Stiper Flores Bajawa untuk lebih memiliki inovasi dan kreativitas dalam pengolahan produk pertanian dengan cara yang efektif dan sesuai dengan konsumen. Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Flores Bajawa dengan menghadirkan narasumber Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, dan Profesor Dr. Aloysius Liliweri menjelaskan pentingnya mengembangkan usaha modifikasi produk pertanian berbasis budaya lokal untuk pengembangan ekonomi baru bagi masyarakat. Uskup Pontianak Monsinyur Agustinus Agus meminta agar mahasiswa Stiper Flores Bajawa jangan rendah diri dan harus terus belajar dalam mengembangkan potensi diri, serta berharap pihak kampus juga dapat menyediakan beasiswa bagi peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan di bidang pertanian yang lebih tinggi lagi. Coba siapkan juga beasiswa atau dari Bapak. Sekarang kalau sekolah luar negeri di mana-mana bisa gratis sekarang. Makanya kalian mahasiswa ini raih dan bertahan setinggi mungkin, dan kedua perbedaannya juga harus matang, harus bagus dan sebagainya, tidak ada mustahil. Dan yang kedua tadi bisa juga di-learning dan sebagainya, tentu ini diprogramkan. Sekarang lalu lintas segala masalah, mau kemana-mana bisa, asal ada duit. Duit itu penerbangan pun ada yang murah, ada yang mahal. Jadi ini Pak, ini jadi maksud yang pertama adalah jangan pernah merasa minder karena kita orang kampung. Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Budaya Profesor Aloysius Liliweri menuturkan bahwa ekonomi kreatif sangat bisa diwujudkan jika produk lokal yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang ada. Melalui UKM serta mendapatkan hak paten untuk diekspor ke luar negeri, dan hal ini hanya bisa terwujud jika kemampuan akademik mahasiswa dapat dibentuk dengan baik selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Kita juga bisa kok di banyak diocese. Itu ada lewat UB, usaha bersama di lingkungan, di Broki, bisa. Itu kalau soal biaya. Lalu dua lembaga ini di UMKM dengan PMD, itu dia langsung mengurus ini. Produk mana yang bisa dipaten? Kalau penjualan pasar global ini kan butuh paten, paten untuk ekspor. Paten untuk antar daerah, paten untuk antar negara. Itu aja. Pentingnya kemampuan untuk mengolah produk pertanian lokal sangat penting diajarkan di lembaga pendidikan, agar mahasiswa mampu mengolah hasil pertanian dengan baik dan benar, sehingga menjadi daya tarik bagi konsumen yang sangat suka dengan cita rasa asli dan unik dari pangan lokal. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 4 Maritim Tenau menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN NTT 2023 dengan mengusung tema dengan SLCN Nelayan Hebat, Selamat, dan Sejahtera. Kegiatan ini digelar selama 2 hari berturut-turut di Swiss Bell Court dari tanggal 26 hingga 27 September 2023. Menurut Agung Sudiono Abadi, PLT Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau, ketika membuka SLCN 2023,
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman nelayan akan informasi cuaca maritim yang diperoleh dari BMKG, serta dapat menyebarkan informasi cuaca maritim baik kepada sesama nelayan maupun masyarakat lain di sekitarnya. Acara ini diikuti oleh 100 peserta terdiri dari 10 penyuluh perikanan Kota Kupang, 81 nelayan tangkap, dan 9 nelayan budidaya yang dibagi dalam 2 hari penyelenggaraan SLCN, yaitu 26 hingga 27 September 2023. Harapannya nelayan dapat mendapat edukasi yang penting sehingga tangkapan nelayan bisa meningkat dan nelayan menjadi sejahtera serta meningkatkan keselamatan nelayan selama melaut. Cuaca nelayan kembali lagi satu, dengan sekolah lapangan sudah 3 tahun Pak staf ini, jadi ini yang ketiga kali. Karena tujuannya itu tadi yang disampaikan tadi Bapak tadi bahwa masyarakat itu merasa kemanfaatannya, terutama perkembangan teknologi untuk informasi cuaca maritim itu makin berkembang. Jadi tujuannya itu memberikan diseminasi pembelajaran bahkan praktek semua informasi cuaca dari BMKG untuk para nelayan di Kota Kupang ini. Acara yang digelar secara daring ini juga menghadirkan Gus Wanto, Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG Pusat melalui aplikasi Zoom. Turut hadir dan membuka kegiatan kali ini Mateus Raja, staf ahli Wali Kota Kupang bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Mewakili PJ Wali Kota, ia mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BMKG kali ini karena sangat bermanfaat bagi nelayan Kota Kupang. Ia menambahkan kegiatan ini diharapkan akan terus dilanjutkan karena telah ada hasil dari nelayan yang pernah mengikuti SLCN. Dan ilmu kemaritiman yang diperoleh dapat diterapkan oleh nelayan yang melaut. Kami ke depannya agar kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan karena tadi berdasarkan diskusi saya dengan bincang-bincang dengan para nelayan yang sudah pernah mengikuti kegiatan ini, ternyata manfaatnya sangat besar, terutama untuk keamanan mereka di laut. Karena kegiatan ini bagaimana cara membaca informasi dari BMKG itu untuk ini keselamatan mereka yang paling utama dan untuk pendapatan mereka. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, pemirsa, Maulid Nabi Muhammad merupakan sebuah peristiwa untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal sesuai penanggalan dalam kalender Hijriah. Perayaan Maulid Nabi tahun ini jatuh pada tanggal 28 September 2023 atau 12 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Peristiwa ini dirayakan oleh umat muslim di seluruh Indonesia, termasuk umat muslim di NTT. Perayaan Maulid Nabi Muhammad merupakan sebuah peristiwa untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal sesuai penanggalan dalam kalender Hijriah. Perayaan Maulid Nabi tahun ini jatuh pada tanggal 28 September 2023 atau 12 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Peristiwa ini dirayakan oleh umat muslim di seluruh Indonesia, termasuk umat muslim di Nusa Tenggara Timur. Kata maulid berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti hari lahir. Peringatan Maulid Nabi di Indonesia sendiri sudah menjadi sebuah tradisi yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia. Banyak amalan yang dapat dilakukan pada saat Maulid Nabi, seperti membaca salawat Nabi, bersedekah, melakukan puasa sunnah, dan amalan baik lainnya. Maulid Nabi Muhammad menjadi pengingat bagi umat muslim untuk mengenang jasa dan ajaran-ajaran Islam yang telah ditinggalkan oleh sang Nabi. Selain itu, umat muslim dapat mengamalkan contoh baik dari kehidupan Nabi sebagai petunjuk dalam menjalani hidup di dunia.
Dari Kota Kupang, Agung Pras, Rio Jogo, TVRI NTT. Ya pemirsa, keluarga besar program studi ilmu komunikasi Undana gelar Jikomfest 2023 dalam peringatan ulang tahun Prodi Ilmu Komunikasi ke-15 dengan tema Floba Moralogi 15 tahun menggali kearifan lokal Nusa Tenggara Timur. Rangkaian acara menuju puncak perayaan HUT Jikom Undana ke-15 telah dilaksanakan sejak jauh hari. Di antaranya adalah kaleran yang dilaksanakan di arena Car Free Day dan pameran mini tenun, serta berbagai kegiatan aksi sosial seperti bersih-bersih pantai, pembelajaran untuk anak-anak dan roadshow di beberapa SMA di kota dan Kabupaten Kupang. Puncak perayaan yang dilaksanakan di pelataran Gedung Visip Undana dimeriahkan dengan berbagai acara, di antaranya pentas seni komunikarte 2023, pameran foto obskura dan alinea, pemutaran film Juha, karya salah satu alumni, pameran UMKM dan bazar pasar murah Bulog. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan karya mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa, namun juga berkolaborasi dengan pelaku UMKM dan Bulog. Melalui tema Floba Moralogi 15 tahun menggali kearifan lokal Nusa Tenggara Timur, Jikom hadir sebagai program studi yang tidak meninggalkan kearifan lokal. Pemilihan tema ini berdasarkan kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi yang menekankan pada aspek kebudayaan. Floba Mora dipilih karena dianggap paling sesuai dengan kebudayaan otentik yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, serta agar dapat menjadi satu upaya Prodi Jikom menjaga nilai toleransi masyarakat NTT. Rosi Pabaswan, Ketua Panitia Jikomfest 2023 berharap melalui Jikomfest Prodi Ilmu Komunikasi dapat mempertegas kekhasannya yaitu komunikasi multikultur. Acara yang ulang tahunnya kedua, 10 yang pertama di 10 tahun, itu 2018, ini yang kedua. Jadi kami memang selain ulang tahun ini kami tujukan untuk Sivitas Akademi Jikom, tapi kami juga menghadirkan UMKM, ada 10 UMKM yang bergabung, terus tentunya mitra dari program studi ilmu komunikasi yang tersebar di Kota Kupang dan juga di NTT, dan juga mitra-mitra yang dosen bintang dosen tamu. Menurut salah satu peserta yang juga mahasiswa Ilmu Komunikasi Undana, Jeneti Malmau menyebutkan berbagai acara yang ditampilkan dalam HUT kali ini sangat menarik serta dapat memberikan pelajaran dan pemahaman terhadap kaum muda untuk penggunaan dan pelestarian kain tenun. Acara pada malam hari ini sangat luar biasa dengan penampilan-penampilan yang sangat-sangat luar biasa, dan dari sini kita belajar bahwa mahasiswa sekarang maksudnya penggunaan tenunnya sendiri tidak punya. Saya semoga Jikom selalu jaya di umur 15 tahun ini, semoga saat ini saya semester 7, semoga ketika saya mendapatkan sarjana SIKOM, Jikom sendiri mempunyai ruangan. Itu adalah suatu harapan terbesar kami, terkhususnya kami seluruh mahasiswa Jikom. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Kita ke informasi lain pemirsa, harga bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Sumba Barat Daya terus merangkak naik. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya mendesak Bulog dan Disperindak agar segera melakukan operasi pasar demi menekan harga beras di pasar yang terus melambung dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar. Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional Senin 20 September 2023 pada pukul 14.04 waktu Indonesia bagian Barat, harga beras medium menunjukkan tren peningkatan. Tercatat harga beras medium hari ini naik 0,08% menjadi Rp13.140 per kilogram. Adapun harga beras di atas Rp13.000 per kilogram ini sudah terjadi sejak Agustus 2023 dan terus bergerak naik hingga hari ini. Bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan nomor 7 tahun 2023 di kisaran Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogram untuk beras medium. Namun faktanya di daerah,
harga beras di Kabupaten Sumba Barat Daya terus merangkak naik. Hingga saat ini harga beras mencapai Rp20.000 per kilogram. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk segera menggelar operasi pasar, khususnya komoditas beras yang harganya terus merangkak naik. Rudolf R. Holong mengaku saat ini warga sudah mulai menjerit karena beras mahal. Ia berharap kepada kantor cabang Bulog Waika Bubak untuk segera melakukan operasi pasar di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Ia mendesak Disperinda Kabupaten Sumba Barat Daya harus segera menggandeng Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar untuk stabilisasi harga beras. Karena Bulog yang memiliki stok pangan, salah satunya beras yang saat ini produksinya terus berkurang. Menurutnya untuk stabilisasi harga beras, Disperindak segera menggelar operasi pasar bekerja sama dengan Bulog Waika Bubak. Ia berharap operasi pasar khususnya beras sangat penting untuk menekan lonjakan harga beras di pasaran yang hari demi hari terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang terlebih khusus pada bahan kebutuhan pokok masyarakat, ini beras, ya dari harga 12.000 lebih dan sampai dengan sekarang ada kenaikan sampai 17.000. Ini betul-betul sangat membebankan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita sangat berharap kepada semua instansi yang berkompeten dalam rangka untuk bagaimana penekanan harga barang turun. Itu kita harapkan supaya betul-betul bekerja maksimal. Terlebih khusus kepada kaitan menyangkut beras tentunya Bulog. Sumba Barat Daya bahkan mengaku kedatangan Menteri Perdagangan tidak memberikan dampak kepada ketersediaan beras di pasaran. Bahkan warga mengaku harga beras kian terus melambung. Mereka berharap agar ada langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, harga tiket pesawat ND menuju Kupang saat ini merangkak naik. Mahalnya tiket ini dikarenakan dampak dari COVID-19 serta kurangnya pesawat yang menuju ND. Kepala Bandara Haji Areu Busman Indra Trianto saat dikonfirmasi via telepon menyampaikan terkait harga tiket bukan kewenangan dirinya, namun kewenangan pihak perhubungan dalam hal Dirjen Perhubungan Udara. Menanggapi hal tersebut, Bupati ND Jafar Ahmad menyampaikan terkait mahalnya tiket pesawat pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara untuk menambah pesawat sehingga tidak didominasi oleh salah satu maskapai. Ia juga menyampaikan terkait solusi saat ini pemerintah telah menyiapkan kapal cepat bekerjasama dengan PT Pelni untuk melayani penumpang ND menuju Kupang sehingga kepada masyarakat yang tidak sanggup membeli tiket pesawat bisa naik kapal. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan setelah jeda iklan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, sebanyak 2.322 warga Kecamatan Kupang Timur menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT tahap ketiga. Bantuan sosial bagi warga Kecamatan Kupang Timur ini merupakan bantuan reguler dari Kementerian Sosial, yakni Program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Kedua bantuan sosial tersebut disalurkan bagi 2.322 keluarga kurang mampu atau keluarga miskin di Kecamatan Kupang Timur. Camat Kupang Timur, Deni Tadu, saat ditemui mengatakan
Untuk tahun 2023, kedua bantuan tersebut sudah disalurkan 2 tahap, yakni bulan Januari sampai Maret 2023. Tahap ketiga dari bulan April sampai Juni 2023, sedangkan saat ini merupakan penyaluran tahap ketiga, yakni dari bulan Juli sampai September 2023. Adapun pada tahap ketiga ini sebanyak 2.322 keluarga penerima manfaat atau KPM yang menerima bantuan. Karena banyaknya PKM, PT Pos Indonesia melakukan penyaluran selama 4 hari di beberapa tempat yang berbeda, yakni di kantor Camat Kupang Timur, kantor Pos Oesao, dan beberapa kantor desa yang jauh dari kantor Camat dan kantor Pos Oesao. Adapun bantuan PKH tahap ketiga ini bervariasi sesuai dengan komponen yang ada di setiap keluarga penerima manfaat, yakni komponen balita dan ibu hamil menerima dana tunai sebesar Rp750.000, komponen anak SD sebesar Rp225.000, komponen anak SMP sebesar Rp375.000, dan komponen PKH bagi anak SMA sebesar Rp500.000. Sementara itu untuk BPNT tahun 2023 yang disalurkan, setiap KPM menerima dana tunai dana tunai BPNT sebesar Rp600.000 berdasarkan perhitungan Rp200.000 per bulannya. Jumlah secara total untuk Kecamatan Kupang Timur untuk 8 desa 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Kupang Timur itu secara keseluruhan itu 2.322 penerima yang sudah kita salurkan dan mereka sudah terima secara keseluruhan. Tadi juga pada saat saya ikut undangan di BPTP Naibonat, saya sempat masih monitor keliling ke semua tempat. 4 titik ini sudah tersalur secara keseluruhan. Ahmad berharap dana bantuan sosial reguler PKH dan BPNT tersebut setelah diterima langsung dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing, terutama dalam menghadapi masa kekeringan yang melanda semua desa di Kecamatan Kupang Timur. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, kehadiran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian atau BPSIP NTT akan memberikan nilai tambah pada setiap produk pertanian di Nusa Tenggara Timur, karena semua produk pertanian di Nusa Tenggara Timur segera distandardisasikan. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki banyak potensi produk pertanian. Kendati demikian, produk pertanian yang ada belum semuanya bisa mendapat nilai lebih dan bersaing di kancah nasional bahkan global. Melihat kondisi tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP menghadirkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian atau BPSIP di Nusa Tenggara Timur. Tentunya kehadiran lembaga ini diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi setiap produk pertanian di Nusa Tenggara Timur. Seperti disampaikan oleh Kepala BPSIP NTT, Sophia Ratnawati, bahwa sebelum berubah nama, balai ini merupakan Litbang Pertanian. Tentunya perubahan ini sejalan dengan kebutuhan negara bahwa saat ini Kementerian Pertanian telah menghasilkan berbagai produk pertanian, tetapi sulit bersaing di area global. Demikian juga hal yang sama terjadi di daerah-daerah seperti di Nusa Tenggara Timur, karena komoditas pertanian yang dimiliki belum distandardisasikan. Untuk itu, kehadiran BPSIP NTT akan memberikan nilai tambah pada setiap produk pertanian di Nusa Tenggara Timur. Jika sudah distandardisasi, maka setiap komoditas akan dimiliki standar yang sama mulai dari proses pengolahan tanah, pemupukan hingga panen, sehingga menghasilkan produk pertanian yang bisa berdaya saing secara global. Sebenarnya BSIP hadir bukan untuk menggantikan Badan Litbang, tetapi lebih pada kebutuhan organisasi, kebutuhan negara, bahwa sekarang ini kami khususnya Kementerian Pertanian menghasilkan produk-produk pertanian yang susah bersaing di area global gitu kan. Sementara
BSIP hadir untuk nanti mendukung bahwa produk-produk pertanian yang kita hasilkan dari Indonesia itu bisa bersaing di tingkat global. Diharapkan semua komoditas pertanian yang ada di Nusa Tenggara Timur segera distandarisasi sehingga bisa berdaya saing tidak hanya di tingkat nasional tetapi bersaing secara global. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya pemirsa, kami segenap keluarga besar LPP TVRI NTT mengucapkan selamat memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah bagi umat muslim yang merayakannya. Pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Irene Tumeluk mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.